Shalom semua anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur pada pagi ini kita bisa bertemu kembali untuk pelajaran agama. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pelajaran kita bab 6. Gereja dan orang muda. Bahan Alkitab 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42 dan 1 Timotius 4 ayat 12. Kompetensi inti memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Kompetensi dasarnya menjelaskan karya Allah melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Indikatornya, 1. Memahami penting peranan orang muda bagi masa depan gereja. 2. Menyebutkan kegiatan-kegiatan menopang pertumbuhan remaja dan orang muda di gereja mereka untuk menjadi pemimpin gereja di masa depan. 3. Mengevaluasi dengan kritis kegiatan-kegiatan yang di gereja mereka dan menilai sejauh mana kegiatan-kegiatan itu berguna bagi mereka. 4. Memiliki keberanian untuk berkarya bagi gereja tanpa merasa khawatir bahwa mereka terlalu muda atau kurang pandai bicara. 5. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dan kepercayaan yang kecil-kecil yang diberikan kepada mereka sebelum mereka memperoleh kepercayaan yang lebih besar. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita belajar tentang pandangan tentang gereja. Pembelajaran tentang pandangan orang muda dalam gereja dari berbagai tempat, kutipan-kutipan berasal dari orang-orang muda di negara-negara barat. Dari apa yang kita lihat, dapat kita simpulkan bahwa banyak dari mereka yang tidak puas atau bosan dengan kegiatan di gereja mereka. Kegiatan umumnya hanya itu-itu saja. Ada pula yang merasa bahwa gereja tidak memberi perhatian besar kepada mereka, orang-orang muda. Ada yang merasa bahwa gereja hanya memberitakan ancaman-ancaman hukuman neraka apabila mereka tidak ke gereja. Hal-hal seperti ini membuat orang yang menemukan kebahagiaan di dalam ajaran agama. Agama hanya menciptakan ketakutan-ketakutan dengan berbagai hukuman. Ini adalah ajaran yang keliru tentang agama. Lori Hook mengungkapkan keyakinan yang menarik tentang bagaimana agama seharusnya diajarkan dan dijalani dalam kehidupan kita. Beberapa ajaran agama yang aku rasakan tidak berguna lagi, memang pintar menciptakan rasa takut. Yang pertama, takut untuk memiliki harga diri pribadiku dan kebijaksanaanku sendiri. 2, takut akan gerak dan arus yang mengarah kepada Roh Kudus. 3, takut dalam mengambil keputusan sendiri tentang kitab suci. 4, takut membuat kesalahan yang dapat mengutuk aku. 5, takut akan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi aku
unta singa di sekitarku. Yang keenam, takut untuk berbeda dengan orang lain yang berasal dari Tuhan. 7, takut kalau aku tidak cukup baik atau tidak hidup benar. 8, takut akan orang-orang itu yang bukan berasal dari Allah. Yang ke-9, takut akan sifat-sifat duniawiku yang suka membawa jalan yang rendah. 10, takut akan apa yang saja yang telah dijelaskan oleh pendeta atau pemimpin gereja sebagai hal-hal yang buruk atau tidak suci bagiku. Menjadi seperti Kristus atau mengikut Kristus berarti menciptakan dampak negatif dan positif. Membangun penuh dengan pemahaman tentang dunia. Sikap yang mengajarkan rasa takut dalam agama manapun juga mengajarkan 3 hal. Yang pertama, memperlihatkan Allah yang suka menghukum, mengontrol, dan marah. 2, menciptakan cara hidup yang menghakimi, sombong, penuh kecemasan, rasa bersalah, penuh aturan, dan intoleransi. Ketiga, berusaha menciptakan Allah yang lemah, yang tidak dapat menjaga umatnya sendiri. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita melihat kemerdekaan di dalam Kristus kini berarti melepaskan rasa takut. Yang pertama, memihak kepada apa yang benar dengan menjalaninya, bukan dengan memaksa perseptifku kepada orang lain. 2, menaruh percaya, merangkul, dan mengikuti Sang Sumber, Sang Pencipta, Allah yang bagiku berarti Allah Tritunggal, yang dikenal orang Kristen yaitu Allah Bapa, Kristus, dan Roh Kudus. Ketiga, Allah dapat menjaga dirinya sendiri, umatnya, dan rencana-rencananya sehingga aku tidak perlu ragu atau khawatir. 5, tidak perlu khawatir tentang seberapa baiknya orang lain, melainkan membiarkan kebaikan Allah memancarkan tindakan-tindakan penuh dengan kasih karunia dan indah. 5, terus-menerus mencari titik di mana aku benar-benar dapat menjadi perubahan yang aku harapkan terjadi di dunia. 6, selalu percaya, biar damai terjadi di muka bumi, dan biarlah aku yang memulainya. Allah memanggil Daud, anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita melihat bagaimana Allah memanggil Daud. Kita banyak sekali menemukan orang muda yang berperan penting dalam rencana-rencana Allah. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1-13 dikisahkan sebagaimana Samuel diperintahkan Allah untuk memilih seseorang untuk menggantikan Saul raja Israel. Samuel berangkat dari Betlehem dan mencari rumah Isai. Sesuai dengan perintah Allah, di sana Samuel meminta agar Isai mengumpulkan anak-anak Isai. Namun tidak satu pun dari mereka yang dipilih Allah. Lalu Samuel bertanya, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang busung, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhlah menjemput dia, kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pilihan Allah atas Daud sebetulnya aneh. Daud yang tampil di hadapan Samuel digambarkan berwajah kemerah-merahan, matanya indah dan wajahnya elok atau tampan. Penampilan lebih mirip sinetron. Ini bukan penampilan seorang prajurit untuk berperang
Mungkinkah Daud menjadi pemimpin bangsa Israel, termasuk menjadi panglima perang bangsa itu dalam menghadapi musuh-musuhnya? Pada kenyataan, kelak kita melihat bahwa Daud ternyata sanggup mengalahkan musuh-musuh Israel. Dalam 1 Samuel 17, kita menemukan kisah tentang pertempuran Daud dan melawan Goliat. Pahlawan bangsa Filistin yang sangat ditakuti oleh tentara-tentara Israel lainnya. Mengapa demikian? Jawabnya dapat kita temukan dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Allah memilih Daud sebab Allah tahu potensi yang ada pada dirinya. Allah membutuhkan orang muda, termasuk kalian-kalian ini. Karena orang muda mempunyai kekuatan, semangat, dan tekad yang sangat berharga untuk mendukung rencana-rencana Allah. Allah membutuhkan orang muda sebab mereka biasanya mempunyai visi yang besar untuk bekerja, melakukan pekerjaan Allah. Nah, Yesus juga memanggil Andreas. Andreas adalah seorang murid yang pertama dijumpai. Awal ia berjumpa temannya, ya. Awalnya ia bersama temannya menjadi pengikut Yohanes Pembaptis. Namun ketika mendengar pemberitaan Yohanes bahwa Yesuslah anak domba Allah, mereka berdua pergi untuk menemui Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42. Perjumpaan dengan Yesus tampaknya sangat mengesankan bagi mereka. Karena itu, mereka bertanya kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Mereka ingin belajar dari Yesus sehingga menanyakan tempat tinggalnya. Yesus juga tampak terkesan oleh mereka sehingga ia pun mengajak mereka ikut bersamanya. Yohanes pasal 1 ayat 39. Yang menarik ialah bahwa Andreas tidak berhenti sampai di situ saja. Ia pergi mencari Simon saudaranya dan memberitakan kepada Simon bahwa ia sudah berjumpa dengan Mesias. Mendengar berita itu, Simon pun bergegas mencari Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 41 sampai 42. Yesus memberitakan nama, memberikan nama Kefas kepada Simon. Kefas artinya batu karang atau Petrus dalam bahasa Yunani. Ia menjadi salah seorang murid yang paling penting di antara ke-12 murid Yesus. Peranan penting yang dimainkan oleh Andreas adalah ketika Yesus mengajar dan begitu banyak orang yang mengikuti dan mendengarkan pengajarannya. Ketika waktu makan tiba, Yesus kebingungan karena di tempat dia mengajar tidak ada penjualan makanan. Sementara orang yang banyak mengikut dia tidak membawa makanan atau bekal. Dalam keadaan ini, Andreas datang kepada Tuhan Yesus dan mengantarkan seorang anak kecil dengan membawa 5 roti, jelai, dan 2 ekor ikan. Kita bisa baca dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Anak itu menyerahkan bekalnya dan Tuhan Yesus memberkati sehingga bekal itu berubah menjadi berlimpah-limpah dan cukup untuk memberikan makan kepada 5.000 orang. Orang itu pun masih tersisa 12 bakul. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, panggil Rasul Paulus adalah salah seorang tokoh penting dalam sejarah gereja. Ia bekerja keras dalam menyebarkan berita Injil di Asia Kecil. Namun ia tidak bekerja sendirian. Ia ditemani oleh sejumlah asistennya seperti Lukas, Barnabas, Lydia, dan Timotius. Mengapa demikian? Tampaknya jelas bahwa tugas pemberitaan Injil itu tidak mungkin ia kerjakan seorang diri karena harus melakukan banyak sekali perjalanan. Paulus juga banyak melakukan bimbingan bagi jemaat-jemaat yang tersebar berbagai
wilayah di Timur Tengah, seperti di Galatia, Korintus, Efesus, Filipi, Kolose. Nah, Paulus harus terus-menerus berpikir dan merumuskan pemikiran-pemikiran lewat surat-suratnya untuk membimbing jemaat-jemaat di kitab, ya, di antaranya para asistennya itu tampaknya Timotius adalah yang paling muda. Mungkin usianya sekitar 20-an tahun. Paulus menganggap Timotius seperti anaknya sendiri. Dalam 1 Timotius 1 pasal, Paulus menyapanya sebagai anak yang sah di dalam iman. Kita bisa lihat di dalam ayat 2. Dan Timotius anakku, ayat 18. Hubungan yang istimewa tidak selalu dipahami dan diterima oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Bahkan tampaknya banyak di antara mereka yang sering mencemooh Timotius karena ia hanyalah seorang muda, walaupun ia telah belajar dan mendalami iman Kristen sejak ia masih kecil. Berkat bimbingan neneknya Lois dan ibunya Eunike. 2 Timotius 1 ayat 15, ayat 5. Nah, anak-anakku, ini nanti bisa didiskusikan, ya. Kesimpulan pelajaran kita bahwa anak muda, seorang muda berperan penting dalam gereja untuk menjadi teladan, untuk menyalurkan visi-visi dan semangat baru dalam melayani Tuhan. Nah, silakan nanti kerjakan dalam classroom, sudah ada Ibu share dan kerjakan, diskusikan sesuai kelompoknya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.